Pemirsa, Anda kembali lagi di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Zaki. Pak Zaki, saya minta tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Indra dan juga Mbak Retno tadi. Ternyata banyak kerugiannya, banyak dampaknya jika memang dana BOS ini digunakan untuk program makan siang gratis. Sektor pendidikan saja sudah menjadi beban anggaran terbesar begitu, selain perlindungan sosial. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Indra? Begini, mohon maaf, saya ulangi lagi. Dana BOS itu ada dana BOS reguler yang memang biasa digelontorkan, dikirim oleh APBN langsung ke sekolah-sekolah untuk operasional sekolah. Dana BOS yang nanti dipakai untuk makan siang itu adalah dana BOS tambahan. Makanya ada kata spesifik atau dana BOS afirmatif. Sama aja seperti DAK. Apakah ini juga ngambil dari anggaran pendidikan, Pak Zaki? Dengan dua rekening yang berbeda. Pak Jadi Zaki, mohon maaf, Bu, yang reguler tidak dikurangi, justru sekarang ditambah. Nah, apakah ini akan ngambil dari anggaran pendidikan kita yang 20% atau akan ditambah? Yang diberikan makanan itu belum tentu yang ada di kota juga. Tadi daerah terluar, daerah terjauh, kemudian daerah-daerah yang memang membutuhkan karena anak-anak stuntingnya dengan jumlah banyak. Jadi belum tentu semuanya juga kalau kita mau bicara mana yang harus dilakukan. Dan kalau masyarakat memang yang membutuhkan, kenapa harus nunggu kabinet baru? Toh ini juga inovasi daerah kok, usulannya dari daerah, ya. Kalau tadi Pak Indra katakan di Jakarta udah ada kok, oke, di Jakarta dengan APBD-nya yang luas bisa mereka mengakomodir anggaran untuk makan siang anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan daerah yang lain? Toh kalau kita punya usulan, punya inovasi, kenapa tidak kita tawarkan kepada pemerintah pusat? Itulah yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Jadi itu Mas, ini banyak sekali nih yang karena sepotong-sepotong infonya, akhirnya banyak urusan politisnya. Sebetulnya ini adalah kebutuhan juga di daerah-daerah. Bayangkan saya nggak ada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian begitu. Oke. Saya nggak ada urusan dengan politik ya. Saya tidak. Tapi gini, Pak Zaki, kita kasih waktu dulu untuk Mbak Retno. Ya, Mbak Retno, silakan Mbak Retno. Ya, pertama ya, Pak Zaki, saya dulu kayaknya yang dapat kesempatan bicara ya. Iya, Pak Zaki, tahan dulu Pak Zaki. Pertama, ya, silakan Mbak Retno. Ya, pertama, saya tidak ada urusan dengan politik, itu satu. Saya murni sekolah dan guru nih. Yang kedua adalah apakah ada niat menambah anggaran pendidikan gitu. Jadi ini mau diambil dari, kalau anggaran pendidikannya tetap 660 triliun, lalu sekian persen yang untuk Kemendikbud dan Kemenak. Nah, sekarang makan siangnya menggunakan tadi DAK katanya. Lalu kenapa menggunakan istilah tadi BOS spesifik? Nah, sekarang itu bukan dengan kamu. Pak Zaki, ya. Nanti kita kasih giliran Pak Zaki. Kalau ngomong, jadi ya kita kan saling mendengar dong. Nah, sekarang ya Pak, sekarang saya mau bertanya, berarti kalau itu adalah dana BOS spesifik, berarti menambah jumlah anggaran pendidikan. Jadi dari 660 jadi misalnya nambah 200T, berarti menjadi 860T. Kalau enggak ya kan berarti menggerus yang lain juga gitu. Nah, ini kan kenapa kemudian orang menjadi bingung dan salah tangkap? Ya karena kan dadakan ngomong begini, kemarin ngambil katanya dari BBM, sekarang ngambil dari ini. Ini kan hal yang sebenarnya membingungkan. Harusnya ya ini tadi kan usulan. Nah, kalau usulan kan ya kami menyambut dengan memberikan tanggapan gitu. Kalau usulan, maka menjadi pertanyaan bagi kami nih yang guru dan sekolah. Itu nanti berarti anggaran pendidikan nambah 200T. Untuk soal makan tadi, walaupun tadi kan spesifik mungkin SD dulu atau TK dulu, lalu di daerah mana dulu, kan tapi tetap ada anggaran bertriliun-triliunnya untuk makan. Nah, itu yang kami wanti-wanti, jangan kurangin yang sekarang ada. Jadi bukan berarti salah dengar dan lain-lain. Tapi ini kan menjadi kritisi kami gitu ya. Ini gimana? Karena kan semuanya baru anggapan dan belum jelas. Tapi udah lari kemana-mana. Sekali lagi ya, kami tidak ada urusan politik nih kalau organisasi guru gitu ya. Tapi murni kepentingan pendidikan. Pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Karena seharusnya bagi kami yang lebih utama tuh menambah pendidikan bukan untuk makan. Tapi bagaimana menambah kualitasnya. Emang kebutuhan pendidikan saat ini itu banyak banget dan harusnya itu yang ditingkatkan gitu ya. Kalau memang
mau makan siang jangan gerus yang sudah ada. Kalau memang betul tadi ada tambahan, ya berarti jumlah biaya pendidikan kita dari APBN nanti akan meningkat dong, gitu. Seperti itu. Terima kasih. Nanti saya minta tanggapan Pak Zaki untuk meluruskan ini, tapi saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, tadi disebutkan oleh Pak Zaki tidak perlu menunggu kabinet baru, usulannya itu dari daerah ini. Ya harusnya dibicarakannya di rapat bupati dong, bukan di rapat kabinet. Kan itu problemnya. Ngapain kalau ini bicara urusan daerah, tapi dibahasnya di rapat kabinet, bicara RAPBN. Itu kan yang semua media bahkan menteri ngomong seperti itu. Nah, kita bicara tadi yang saya sangat sepakat disampaikan oleh Bu Retno, karena Bu Retno tahu persis anggaran pendidikan kita ini kurang. Dan ini juga kenapa Bank Dunia juga sampai ikut berbicara. Tahun 2020 Bank Dunia itu bikin kajian, judulnya Janji Pendidikan Indonesia, yang sampai hari ini belum terpenuhi. Kita bicara tentang akses pendidikan, masih banyak anak Indonesia nggak bersekolah, ya kan? Tiap tahun kita ribut PPDB zonasi, udah nggak bersekolah, biayanya juga belum gratis, karena masih banyak pungutan, sekolah swasta masih bayar. Nah ini sekarang kita mau dibebani, ada sebuah program baru, yang sebetulnya secara akademis tidak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Tanggal 5 Desember yang lalu, OECD itu mengeluarkan kajian PISA yang menunjukkan kalau anak Indonesia tidak termasuk anak-anak yang kekurangan makan, yang kelaparan. Kita bahkan di atas Malaysia, di atas Filipina, di atas Thailand. Itu kita ada datanya. Nah ini kan sekarang kalau kita mengatakan 200 triliun lebih itu akan dipakai untuk membiayai makan siang yang tidak dibutuhkan secara kajian ilmiah, itu suatu hal yang sangat kacau kan, belum lagi prosesnya tadi, ya kan? Nah, kalau kita bicara kajian ilmiah yang dibutuhkan apa? Tahun 2019 ada seorang peneliti dari Amerika Serikat namanya Esther Duflo. Itu menang hadiah Nobel bidang ekonomi. Dia itu menang karena dia meriset program SD Impres yang ternyata meningkatkan ekonomi kita secara signifikan. Dan harusnya yang ditambah adalah sekolahnya. SMP Impres, SMA Impres. Gurunya, kasihan guru-guru honorer kita. Janji kita kepada Bank Dunia begitu ya, terkait dengan sektor pendidikan tadi. Janji negara ini terhadap rakyatnya yang diangkat oleh Bank Dunia. Makanya Bank Dunia udah bicara kan gitu. Ini agak kacau kan begitu. Mbak Retno, singkat saja Mbak Retno, kalau kita lihat ini program makan siang gratis ini kan menjadi andalan Prabowo Gibran ya. Bahkan sudah dibahas dalam rapat kabinet. Tapi sebelum dijawab, saya ke Pak Zaki dulu. Pak Zaki, jadi dengan harga Rp15.000, Pak Zaki, Anda bisa menjamin bahwa program ini tidak akan berakhir menjadi ajang penyaluran produk kemasan dan pangan olahan tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi dan juga kadar nutrisi dalam makanan, Pak? Singkat saja, Pak. Mohon maaf, yang kemarin disimulasikan itu 4 dari menu makanan, 2 itu diambil dari pedagang makanan yang berada di luar sekolah, yaitu siomay dan juga gado-gado. Makanya tim dari Dinas Kesehatan itu memeriksa dan akurasi terlebih dahulu. Hitungan kalorinya ada, beratnya ada, dan semua terpaparkan di sana. Gizi berimbangnya juga masuk. Sebetulnya dengan uang 15.000, apalagi daerah di luar Jakarta, masih bisa dan masih memungkinkan, sangat memungkinkan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi berimbang pada saat makan siang. Saya tidak melihat bahwa masyarakat ini sekarang sangat membutuhkan sekali sebetulnya anak-anaknya diperhatikan. Kalau ibu sebagai guru, apa kita membiarkan anak-anak kita hanya dibekali uang, jajan sembarangan di luar, tanpa, ya memang kalau di dalam sekolah masih tanggung jawab ibu, tapi begitu mereka keluar, selesai patongannya jelas Rp15.000 ya, tidak akan lebih dari itu. Dan juga banyak sekali di rumah-rumah kita. Baik, kita tangkap poinnya Pak Zaki. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Usulan ini sangat baik buat pemerintah, baik di kabinet sekarang, apalagi di kabinet yang terima kasih Pak Zaki dengan opsi-opsinya atas penjelasan Anda. Dan juga Mbak Retno, terima kasih atas waktunya. Pak Indra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.